Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Teknologi Informasi dengan Pembelajaran di MI atau SD. Tumbuh dan berkembang di era globalisasi membuat kita berada di zaman milenial, yang mana teknologi seperti HP dan internet itu seakan menjadi darah bagi kehidupan. Karena apa? Karena seakan-akan manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Teknologi dinilai memiliki perkembangan yang paling pesat di antara yang lainnya. Karena apa? Karena teknologi itu mempercepat pekerjaan dan mempermudah mendapat apa yang kita inginkan. Semisal, ketika kita bekerja sebagai pedagang, kita itu tidak perlu lagi berdagang panas-panasan di pasar ataupun membuka ruko. Kita cukup mendirikan marketplace yang kita itu hanya tinggal di rumah saja dan menjual barang kita di lapak online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan contohnya lagi, teknologi itu bisa mempermudah mendapat apa yang kita inginkan. Contohnya saja, semisal kita itu ingin jajan cireng ya, kita itu tidak perlu mengantri lagi, cukup kita mendownload aplikasi GoFood yang mana nanti kita akan mendapatkan cireng dan kita itu tetap berada di rumah saja. Jadi tidak heran jika masyarakat di seluruh belahan bumi ini menggunakan internet dan menjadikan internet itu seakan menjadi darah baginya. Darinya, dengan adanya jaringan internet, kita itu bisa menemukan apa yang kita cari, baik itu berupa teks, gambar, dan bahkan video. Apabila sekumpulan masyarakat di suatu negara itu gaptek atau gegap teknologi dan dia tidak mau mempelajarinya, maka dipastikan masyarakat tersebut akan terbelakang dan tertinggal dari negara lainnya. Oleh karena itu, teknologi harus dipelajari sejak dini. Nah, umumnya teknologi itu dimanfaatkan oleh seluruh jenjang pendidikan di sekolah. Namun, karena di sini kita itu mengampu jurusan PGMI, maka kita akan terfokus pada kaitan pemanfaatan teknologi di bidang pembelajaran SD atau MI. Dan perlu kita ketahui bahwa guru di SD atau MI itu dituntut untuk lebih kreatif dalam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk media pembelajaran. Karena apa? Karena kebanyakan guru di SD itu mengampu seluruh mata pembelajaran dan siswa itu masih berpemikiran abstrak. Sehingga guru itu harus memilih sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang paling menarik sehingga siswa itu semangat untuk belajar. Terlebih saat ini di masa pandemi, guru itu dituntut untuk lebih memperdalam ilmunya tentang teknologi dan komunikasi. Karena apa? Karena seperti saat ini dijalankan PPKM, pembelajaran itu hanya bisa dilakukan secara daring dan dapat ditempuh hanya dengan ilmu teknologi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ilmu teknologi itu sangat berhubungan sekali dengan pendidikan, baik itu di seluruh tingkat maupun khususnya di tingkat SD atau MI. Dan di dalam proses pembelajaran, guru yang dulunya itu tidak mau memanfaatkan teknologi, semisal guru tersebut lebih memilih menggunakan media tradisional, saat ini mau tidak mau guru tersebut harus memanfaatkan teknologi. Karena apa? Ya karena itu tadi, saat ini kita diharuskan melakukan pembelajaran daring dan mau tidak mau guru itu harus menggunakan media seperti Zoom ataupun Classroom ataupun grup WhatsApp, yang mana semua itu jelas memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi ini, pembelajaran itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan bisa dimanapun dan kapanpun. Dari sini dapat kita lihat bahwa datangnya TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di dunia pendidikan terbukti menjadikan pendidikan ini terlaksana dengan efektif dan mengasyikkan, dan siswa itu juga bisa terlibat di dalam pembelajaran secara aktif meskipun jarak memisahkan kita semua. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Fitria, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. TIK merupakan alat yang sudah mumpuni di era globalisasi dari zaman prasejarah hingga saat ini.
Teknologi informasi ialah gabungan dari teknologi perangkat lunak dan dari teknologi perangkat keras. Perluasan teknologi perangkat lunak yaitu hardware terfokus menuju ukuran kecil dengan kemampuan serta isi yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi. Teknologi ialah sebuah perangkat yang membantu aktivitas manusia dapat mengurangi ketidakpastian karena hubungan sebab akibat untuk mencapai apa yang ingin dituju. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang menyampaikan informasi seperti pesan, ide, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya yang terselenggara secara langsung dan tidak langsung. Manusia memiliki dua kedudukan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi di antara sesama dan merupakan kebutuhan penting agar bisa melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Manusia berupaya mencari dan menciptakan sistem alat untuk saling berinteraksi mulai dengan video, kata, kalimat, sampai dengan telepon dan internet. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang memanfaatkan alat bantu untuk mentransfer informasi dari sumbernya menuju penerima informasi, atau istilah ringannya proses di mana informasi berpindah dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin "com", yaitu suatu kata depan yang berarti dengan atau bersama. Membentuk kata kerja communio atau dalam bahasa Inggris communions, yaitu berarti kebersamaan, pergaulan, hubungan. Komunikasi adalah bertukar pikiran, memberikan informasi, memberikan pengetahuan ataupun percakapan. Komunikasi adalah sebuah proses yang memanfaatkan alat bantu untuk mentransfer informasi dari sumbernya menuju ke penerima informasi, atau istilah ringannya proses di mana informasi berpindah dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Komunikasi bisa dilakukan kapan saja, secara langsung atau tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka atau saling bertemu langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan menggunakan media lain sebagai alat komunikasi. Hal itu semakin berkembang di era saat ini di Indonesia. Penyampaian pesan terus-menerus melalui televisi, radio, mesin ketik, mesin cetak ataupun handphone, dan saat ini sudah ada jaringan internet yang membuat semua menjadi mudah dalam menyampaikan pesan atau informasi. Penggunaan sosial media dan aplikasi saat ini menjadi hal lumrah pada era saat ini. Dalam komunikasi terdapat 3 unsur yang mempengaruhi terjadinya komunikasi, yaitu 1. Pengirim informasi, 2. Penerima informasi, 3. Sarana. Nah, di sini pengirim informasi seorang yang mengirimkan informasi untuk ditunjukkan kepada seseorang melalui media yang sudah dia pilih. Sarana yang tepat menyampaikan informasi yang disampaikan berhasil. 2. Penerima informasi merupakan orang yang mendengarkan informasi pengirim informasi tersebut melalui media yang dipilih. Penerima juga harus memberikan umpan balik atau respon informasi yang diberikan agar menandakan bahwa informasi telah diterima. Nah, yang ketiga ini sarana atau
Media komunikasi di sini sarana atau media komunikasi itu merupakan alat untuk mengirimkan informasi. Contohnya handphone, koran, media cetak. Nah, manfaat teknologi sendiri yaitu begitu terasa semenjak pandemi saat ini. Orang-orang dilarang untuk berpergian jauh. Dengan adanya teknologi saat ini menjadikan yang jauh menjadi dekat. Dengan berkomunikasi melalui ponsel. Ponsel juga dapat digunakan untuk video call ke seluruh belahan dunia, serasa seperti sedang bertatap muka hanya dengan menggunakan jaringan internet. Ini pandemi COVID menjadikan sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, dan teknologi ini yang kerap digunakan guru untuk memberikan materi ataupun tugas untuk dikerjakan di rumah. Pemanfaatan teknologi komunikasi di kehidupan sehari-hari ialah untuk menghubungkan orang yang saling berjauhan dengan cara bertukar pesan atau video call.